Stop record. Oke, mungkin aku ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung asistensi ke mode 4. Oke, langsung mulai. Ini kita bahas tentang alokasi memori secara dinamis. Ini ada fungsi-fungsi yang wajib kalian hafal kalau alokasi secara dinamis. Itu ada malloc, callloc, dan reloc. Sebenarnya malloc sih paling penting. Dulu aku pas praktikum cuma tahu malloc doang. Nggak tahu ini. Ya, opsional lah. Oke. Mungkin aku nggak bakal gunain kalok di sini. Bakal di asistensinya aku bakal gunain malok sama relock. Nggak kepake sini. Terus sama free. Free ini opsional. Cuman ya ini praktiknya bagus lah. Bagus untuk dibiasakan. Oke, mungkin aku langsung ke kodenya. Space-nya ganti. Oke. Nah, soalnya ini diminta kita menerapkan sebuah pointer pada matriks. Aku nggak tahu besok bakal diizinkan pakai kurung siko atau enggak. Cuman tahunku dulu itu nggak boleh pakai kurung siko. Oke, ini aku coba implementkan tanpa kurung siko. Nah, yang pertama kita oke, mungkin aku jelaskan konteks soalnya dulu ya. Di sini ada size matrix 3 kali 3 artinya. Terus 3 kali 3. Terus kita inputkan 5. 5 ini apa? Ukuran matriks baru. Nah, intinya kita memperlebar matriks ini jadi kayak gini. Nah, cuma sisanya yang nggak terisi itu dijadikan 0. Udah itu doang. Yang ini enggak, ini skip aja lah. Agak agak jelek. Agak sulit lah dapat insight-nya dari soal itu. Terus mungkin aku pertama bikin matriksnya dulu. By the way, ini suaraku kedengeran kan? Iya, Mas. Oke, aman-aman. Nah, prinsip dari matriks kalau pakai pointer tuh kalian menyimpan sebuah array pointer untuk menyimpan pointer. Aduh, agak. Nah, kalau kalau pointer biasa, array pointer biasa, dia kan kayak nyimpan sebuah blok memori seukuran array, entah itu 4 atau 5. Nah, kalau matriks, logiknya tuh dia nyimpen sebuah pointer sebanyak blok-blok memori. Jadi, aduh gimana ya? Jadi misalnya ini, misalnya ini sebuah matriks. Ini matriks dalam konteks pointer ya, bukan matriks sesungguhnya. Tapi bisa bisa di jangan 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 pikirkan itu dulu deh. Pikirkan konteks pada pointer dulu. Nah, kalau kalau pada matriks intinya sebuah matriks ketika kita mau representasikan ke pointer, kita tuh buat sebuah array yang menyimpan sebuah pointer. Jadi misalnya ini pointer 1, pointer 2, pointer 3. Nah, ini definisinya gini. Terus kalau kalau sebuah array pointer, dia cuma nyimpan uh, value biasa, bukan pointer. Nah, jadi masing-masing array of pointer di sini, masing-masing uh, value dari ini kan nyimpan pointer ya. Nah, pointer ini menunjuk ke suatu array. Ini gitu. Aduh, contohnya jelek ya. Wah, itulah pokoknya. Intinya matriks tuh kalau direpresentasikan secara pointer, dia tuh menyimpan pointer, bukan menyimpan value. Nah, baru dari masing-masing pointer ini, dia menyimpan masing-masing value. Nah, gini misalnya contohnya. Nah, bisa dibilang kayak gini deh. Jadi
Ya, dia nyimpan masing-masing array, tapi dalam dengan cara pointer. Oke, bakal skip dulu yang ini. Kita langsung buat um, matrix, tapi dalam bentuk pointer. Kita nggak pakai tanda risiko. Terus mengalokasikan memori. Nah, pertama kita kan alokasikan nih. Nah, ini template. Kalau kalian mau cari tahu boleh, cuman nggak terlalu penting. Ini namanya typecasting. Bisa baca di internet sih. Terus malloc, kita mengalokasikan memori sebanyak jumlah pointer. Nah, tadi kan konteksnya kan matriks yang direpresentasikan dengan pointer itu adalah sebuah array yang menyimpan pointer. Nah, makanya ketika aku buat ini ganti nama deh biar lebih bagus. Makanya ketika aku buat matriks, aku mengalokasikan memori itu sebesar n dikali size dari pointer, size of sebuah integer pointer. Nah, karena konteksnya tadi ketika aku buat matriks, itu aku buat array yang menyimpan pointer-pointer. Pointer 1, pointer 2, dan seterusnya. Ini konteks array. Konteks array, konteks matrix dengan representasi pointer. Oke, ini udah jadi. Walaupun ini belum jadi matriksnya, dia cuma apa ya? Dia cuma seakan-akan dia bikin pointer penanda array yang dimana array-nya itu sebanyak n. Mungkin aku ganti ini jadi old size. Oke. Terus nah terus pada saat kita mengakses barisnya, nah ini kan kita belum belum size masing-masing array-nya ya. Jadi kita perlu size lagi. Nah, bedanya ketika kalian ini integer mat biasa. Nah, ini kalian otomatis udah apa ya? Udah nge nge-memoriin, ngealokasikan sebuah blok memori sebesar 4 kali 4. Ini kalau pakai konteks kurang siko. Tapi kalau nggak pakai, kalian belum. Kalian cuma ngendain aja. Cuma ngasih tahu, oh jumlah barisnya segini. Tapi kalian belum alokasikan masing-masing baris tuh ada blok memori sebesar apa. Ada berapa banyak ruangan lah. Ibaratnya gitu. Terus ini kita alokasikan masing-masing. Mungkin aku kasih kasih catatan lagi deh. Nah, mat, matriks I atau matriks baris I itu ketika di dalam konteks pointer itu bisa didefinisikan dengan mat I. Nah, ginilah, jadinya kayak ginilah. Oke, mat I itu kita alokasikan memori sebesar. Nah, karena ini dia array, karena dia ini array, kita pointernya satu aja. Oh, ini dua. Sebenarnya ini penjelasan agak agak salah sih, cuman gimana ya, agak sulit jelasin. Anggaplah gitu ya, biar kalian ingat. Terus malloc, ini old size. Nah, size of-nya kan dia masing-masing array kan nyimpan nyimpan value ya, nyimpan value integer, bukan pointer integer. Jadinya size of integer. Nah, kalau yang atas ini size of pointer integer. Jadi ada yang integer. Oke, ini udah benar kalau apa? Kita udah bikin ruang, tapi belum bikin isinya. Oke, mungkin aku bikin debugger. Debugger itu apa? Biasa dipakai untuk display lah. Display map. Integer. Ini biar aku nggak ngetik berulang-ulang aja sih. Integer size. Ini semua nol. Integer i sama nol. Ini dari size. Ini terus integer.
Jadi semua kurang dari size. Ada yang masuk lagi nih. Oh ya, ya. Nggak bisa. Oke, sorry tadi nggak orang lucu ada ini. Ada yang minta join. Oke, mungkin aku nggak ngulang dari awal ya. Soalnya aku ada record. Mungkin yang baru join bisa nonton recordnya ntar. Oke, ini lanjut. Ini bikin sebuah display matrix atau bisa dianggap sebagai debugger. Itu bebas lah. Kalian mau nyebutnya apa? Ini print. Sebentar ini plus G, ini R plus I. Nah, ini print satu baris. Oh ya, jangan lupa spasi. Terus masing-masing baris ada line-nya. Line apa ya? Oh ini. Debugger. Harusnya nggak salah sih. Oke. Terus lanjut. Nah, ketika kalian malok di sini, tapi kalian nggak isi apa-apa, nah dia bakal mengisikan value random. Gitu sih. Mungkin mungkin boleh dicoba dulu. Aku coba dulu buat pembuktian. Display map. Terus map. Size-nya alt size. Ini bakal harusnya nggak ada yang salah. Kalau nggak ada yang typo, harusnya benar. Nah, nah ini bakal ngeluarin value random. Tapi lumayan bagus ya angkanya walaupun random. Oke, nah karena dia input value random, kita perlu isi. Nah isinya pakai apa? Pakai input alt size. Oh ya, di modul ini codingannya lumayan ribet. Jadi saran aku kalau ada salah, entah itu salah di debuggingnya, bukan salah di pas program jalan, saranku lebih sabar-sabar aja sih, ya, lebih teliti lah. Ini aja aku nggak tahu bakal ada typo atau enggak. Mat plus J. Nah ini artinya apa? Ini tuh setara dengan mat IJ. Nah, pointer pertama kita mengakses baris. Nah, pointer yang ini dia mengakses baris, indeksnya ke I. Terus pointer yang ini dia mengakses kolom pada baris I, kolom J. Udah itu sih. Mungkin bisa dihafal cara cara ininya, cara apa? Penulisannya. Terus lanjut ini input. Nah, ini kan kita ada input ya. Tadi kan sebelumnya belum. Ini random ya. Mungkin kita coba lagi kalau dia udah di input. Yang kecil-kecil aja lah. Satu, dua, tiga, empat. Wow, ada error. Satu, dua. Oke, ada error di sini. Coba cari dulu. Hmm, 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 hmm. Size plus plus Oh, oh iya. Scanf ini kan dia menerima ini ya, menerima reference ya. Bukan apa, bukan. Jadi kita nggak perlu ngepointer lagi, nggak perlu difference lagi. Jadi difference yang diubah itu ini harusnya. Semoga benar ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, benar. Nah, itu karena apa? Karena kan pada hakikatnya scanf tuh yang di C, dia nerimanya address, bukan value. Nah, tadi aku memasukkannya value, bukan address. Jadinya error. Nah, itulah intinya. Cuman kalau nggak sadar tadi lumayan lama sih.
Oke, lanjut. Kita udah bikin matriks awal. Mana tadi? Kita udah bikin ini dengan input-inputnya udah bikin. Terus lanjut. Ini kita ubah size-nya ke bentuk. Pokoknya nambah lah. Intinya kita nambah size-nya. Terus kita nambahin memorinya. Blok memori yang baru kita isi nol. Jangan angka random. Nah, itulah. Oke, lanjut. Di sini aku buat variabel baru namanya new size. Intinya ukuran baru lah. Ini record masih jalan ya? Oke, masih. New size, terus amat. Nah, bedanya malloc sama reloc, reallocation, mana tadi ya? Hmm, 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 hmm. Nah, bedanya malloc sama reloc. Misalnya kan malloc malloc sebuah array. Misalnya aku udah punya apa? Udah punya array dengan ukuran 3. Saya punya array, punya kasih contoh lah. Aku punya array dengan ukuran 3, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau aku nambahkannya dengan malloc, misalnya malloc 4, dia bakal isinya random. Random, 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 random. Nah, sedangkan kalau pakai reloc, isinya tuh bakal random sebagian. Random sebagian ini apa? Random bagi yang belum dapat blok memori. Nah, ini random. Nah, karena pada awalnya array ini ukuran 3 dengan value 1, 2, 3, kalau dimalokkan dengan ukuran 4, dia bakal random semua. Cuman kalau di reloc, di reallocation, dia bakal random bagi value yang belum dapat blok memori sebelumnya. Intinya itu. Jadi biar biar nggak repot, kan pakai reloc. Tapi kalau pakai malloc juga bisa sih. Tapi lumayan lumayan mudah. Kalian pakai kopian lagi jadi. Oke, di sini aku langsung reloc, reloc, reloc. Terus reloc ini kan di sini ada ngasih tahu bahwa inputnya itu sebuah pointer memory. Terus size, ini size lah, size baru, ini size. Terus kita masukin matriksnya. Di sini nggak perlu pakai tanda apapun, pointer atau reference atau apalah. Ini langsung ke new size. New size dikali blok memorinya karena dia menyimpan pointer. Kita size of integer pointer. Oh iya, bukan array. Maaf. Oke. Ini naikin ke atas. Oke, lanjut. Di sini kan kita intinya ingin ingin apa ya? Ingin menambahkan ruang. Ini gitu. Mana tadi? Intinya kita nambahin ruang masing-masing baris sama ruang untuk baris baru. Dan intinya nambah ruang deh. Harusnya kalian paham. Terus ini kita nambahin ruangnya. Ini ada yang masuk lagi nih. Enggak ya. Guys, kalau ada kawan kawan yang mau masuk, tolong kasih tahu ya. Nggak nampak soalnya di aku. Notifnya kadang nggak apa ya, nggak bukan karena nampak sih, nggak sadar. Ini kita loop sebanyak new size, terus kita reallocation. Tadi kan kita reallocation jumlah barisnya. Nah, baris yang baru ini kan belum ada isinya kan pada saat kita reallocation pertama. Jadi kita perlu malloc, menambahin memori. Nah, reallocation tuh dia nggak bisa nambahin memori dari nol. Artinya jika array-nya memang belum punya blok memori, dia nggak bisa. Dia bakal error pada saat kalian run. Jadi kalau pembuka ya tetap malloc. Relock nih karena matriks kan sebelumnya udah ada size, udah ada blok memori. Ya udah bisa. Tapi kalau belum, error sih. Secara teoretik error.
Itu nggak ada nyoba juga sih. Lanjut, ini, oke, ini ada dua kasus sih dia. Ini dia ada dua kasus. Jika sebelumnya barisnya itu udah ada dari awal, jika i kurang dari old size. Oh ya, dan ini ada jaminan di soalnya. Tadi aku ada baca bahwa size yang baru itu, size baru itu lebih besar dari size lama. Ini pasti. Jadi kalian nggak ada apa ya? Nggak ada menghancurkan memori di sini. Cuma menambahkan memori. Kalau menghancurkan agak ribet ya. Dan ini bukan bukan modulnya harusnya. Itu semester 2. Terus lanjut, old size. Jika barisnya memang sudah ada, berarti kita relocation. Typecasting pointer. Relocation dengan oke, ini harusnya benar ya. Ini harusnya benar sih. Harusnya ya. Ntar kalau salah bisa googling. Size-nya berapa? Size of, karena isinya value, jadi size of integer. Terus else matrix tambah i. Nah, kalau seandainya i-nya itu kurang dari ukuran lama atau masih dalam range ukuran lama, ya udah kita nambahin ukurannya aja. Tapi kalau udah lewat, nah ya udah kita bikin baru. Jadinya pakai malloc. Allocation, size dikali size of integer. Oke, ini mungkin aku nambah ini. Ini harusnya ukuran blok memorinya sebanyak memori dari integer sebanyak size dari barisnya. Nah, terus ini udah jadi lokasinya. Cuman kalau kita display dia bakal ngasihin angka random. Oke, mungkin aku kasih format di sini. Nah, ini fungsinya apa? Ini format biar outputnya rapi. Mungkin langsung ke contoh lah, agak mager jelasin. Semoga nggak ada error. Oke, aman. Satu, 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 boom. Oh, belum di input. Ini scan F. Kita input dari Musas. Kita input apa sih ukuran baru. Coba lagi. Semoga nggak ada error. Kebesaran. Satu, satu. Terus input ukuran barunya 4 ya. Oh iya, belum di print. Display map, array, new size. Array, matrix. Yang tadi array. Satu, satu, satu. 4. Nah, ini sebenarnya udah hampir selesai programnya. Soalnya kalau kita alokasikan memori ya, seperti yang aku contohin tadi, kalau relock, ini kita pakai relock, kenapa? Karena barisnya memang udah ada di awal. Nah, sedangkan ini pakai malloc. Nah, ya, seperti yang aku jelasin, kalau relock, seandainya udah ada array-nya, value sebelumnya 1, 2, 3 misalnya, terus kita relock jadi 4. Nah, yang cuma random itu yang sebelumnya nggak ada. Kalau yang sebelumnya ada ya udah, biasanya itu. Nah, ini random. Random tapi angkanya bagus.
Oke, mungkin jadi solusinya dia kita isi dia jadi nol supaya apa? Supaya sesuai sama output soal. Nah, si nolnya juga ada logiknya. Hmm, 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 hmm. Nah, supaya yang lama nggak keisi nol, kita perlu if, perlu percabangan lah biar ini nggak keisi. Intinya itu. Supaya nggak keisi, berarti kita if barisnya udah ada dari awal, kalau barisnya itu out size, barisnya out size berarti ini yang baris satu dua. Terus dan J-nya kurang juga dengan out size. Ini continue atau skip. Jika enggak, ya udah print F. Print F-nya ribet lagi. Ini plus ini J. Bukan print deng, salah. Sorry, ini bukan print, tapi kita mengubah nilainya. Oh iya, nggak boleh pakai. Oke, ini mau tambah I, mau tambah J. Ini sama dengan no, udah tuh. Ding. Oke, coba. Kita coba masukin. Harusnya benar, harusnya. Oke, sudah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0, 0, 0, 0. Nah, kenapa outputnya kayak gini? Kayak ada jaraknya ya. Karena aku pakai format tadi. Kalau aku hapus format, harusnya hilang. Nah, jadi deh. Terus ini ada yang mau ditanyain? Halo, Mas, permisi mau tanya. boleh. Validasi aja sih sebenarnya. Ini berarti fungsinya malloc tuh sama kayak scanf ya? Atau beda? Eh, beda sih, beda. Malloc tuh dia cuma memori, nggak value. Nah, kalau scanf dia sekalian value-nya. Itu aja sih, mirip-mirip lah. Kalau scanf kan dia input value ya. Nah, ini kan misalnya ini deh, scanf sebuah variable old size. Nah, variable old size ini kan dia udah ada, kayaknya aku udah pernah ajarin deh di modul. Em, dia kan udah ada ruangan untuk value, terus ada juga ruangan untuk address. Ini salah sih tulisannya, ya udahlah. Nah, ruangan untuk addressnya udah ada, cuma value-nya juga udah ada sih, udah ada, cuman masih random. Nah, fungsinya scanf nih buat masukkan value ke ruangan value. Nah, berbeda dengan malloc. Malloc nih dia belum ada ruangannya, belum ada ruangannya. Terus kita buat ruangan. Nah, analoginya gini deh. Kalau scanf tuh dia memasukkan orang ke ruangan, kalau malloc tuh dia buat ruangan. Itu aja sih bedanya. Paham nggak? Paham, ngerti. Makasih ya, Mas. Oke, Mas mau tanya, oke silakan. kalau di Outlook itu kan kita kalau bikin sebuah matriks kan disesuaikan kayak kita mau input datanya apa. Misal kalau mau integer berarti nanti pakai size of-nya integer. Kalau misal kita pakainya size of misal char atau selain integer tapi nanti kita inputnya tetap integer gitu bakal ngaruh nggak Mas? Size of-nya selain integer, Tapi nanti tapi input input datanya tetap integer. size of-nya bukan integer maksudnya gitu. Ya, Hmm, kalau dia long nggak ngaruh sih. Nah, seandainya gini deh. Nah, malloc ini kan dia bikin ruangan. Ruangan dengan eh, ukurannya ini. Kalau kalian bikin ruangannya kebesaran itu sebenarnya nggak apa-apa.
maksudnya kayak gimana? Nah, integer tuh kan ukurannya tuh berapa byte ya? 8 byte. Seingatku 8 byte integer. Nah, integer tuh kan ukurannya 8 byte. Kalau long itu 64 bagi 8. Enggak nih. 64 bagi ini kan 32 bagi 4 ya. 64 bagi 4 itu ukurannya 26 deh. 26 byte deh kayaknya. 26 byte. Nah, kalau kalian 16, kalau 16 lah, Mas. 16 lah. Sorry, itu. Nah, misalnya 6, ini, ya. 64 penasaran. bagi 64 bagi 4 16 ya. ukuran ukuran byte long. Udah cari aja deh buat masin. Pokoknya salah tuh. Loh, 8 byte. kalau itu berapa berarti? Oh, salah aku berarti. 4 nggak sih, Mas? 2 apa? Oh, Oh, 4. 4. Oh iya, salah. Ini 4 byte, ini 8 byte. Nah, seandainya kalian pesan ruangan kebesaran, sudah nggak apa-apa. Nggak ngaruh, nggak terpengaruh lah intinya. Contohnya, misalnya, ini aku tutup dulu. Ini display. Terus ini long. Tapi harus sesuai sih sama ini. Harus sesuai sama ukuran ininya sih, apa? Apa? Misalnya aku punya matrix, punya array integer, tapi aku malah masukkan memonya tuh LL. Ya bakal memory leak. Memory leak. Oh. Jadi sesuaikan aja sih. Tapi kalau misalnya aku LL nih, udah ubah LL semua deh. LL tuh long ya, baru. Ini juga ubah LL, ini LL. Oh, displaynya. Ini error karena displaynya itu integer, tapi aku inputnya long. Ini aku ubah juga jadi long. Ini LLD, sesuai format. Terus apa lagi? Ini juga LLD. Oke, harusnya nggak ada salah lagi sih. Nah, contohnya nih, matrix dengan aku bersihin dulu. Matrix dengan ukuran 2 kali 2. Ini aku input. Udah, gak ada masalah. Yang analoginya gitu. Ketika kalian pesan ruangan kebesaran, ruangan untuk 1.000 orang, tapi isinya cuma 1 orang, nggak masalah kan? Oke, Mas. Tapi ya beda kasus kalau kalian pesannya ruangan untuk 10 orang, kalian isi 100 orang. Ya itu bakal error. Gitu sih. Nggak masalah sih kalau mau LL ini bebas. Apa lagi? Kalau char juga boleh. Ini sebenarnya opsional size of nih. Kalau kalian hafal ukuran apa ya? Ukuran dari integer, ukuran dari sini, ya gak masalah. Kalian gak pakai size of. Ya, ini kan logiknya gini. Berapa sih dia ngembaliin ukuran dari LL? Cuma aku lupa, size of ini dia ngembalikan bit atau byte. Size of is size of in C. Nggak dibilang ya. Ada deh. Cari tahu sendiri aja deh. Gimana harus nyari. Ini size of ini dia ngembaliin ukuran sih. Kalau kalian hafalin ukuran long, jujur nggak masalah. Size of char in C. Char berapa ya? 1 byte, Mas. Size of char. Kok kecil banget ya? Baru tahu aku. Berarti nggak boleh kalau apa? Char di integer agak rawan. Jadi input char nggak aman sih. Apa lagi?
Udah sih mas kayaknya sementara itu dulu. Sama apa ya? eh hmm, cara biar hafal kalau oh ini ngarah ngarahnya ke pointer. Kalau yang ini ke reference-nya kayak gitu-gitu gimana mas? Triknya itu. Hmm, itu berat sih jujur. Jujur itu berat sih. Nah, aku kasih contoh lah di semester 2 ntar kalian lebih lebih brutal lagi pointernya. Mungkin aku kasih kasih ini, kasih contoh sekitar data di mana ya? Soal praktikum 3. Nah, buka pindah aja deh. Mungkin aku kasih contoh di semester 2. Soalnya ini kepake banget di semester 2. Lebih nampak lah implementnya. Di ini masih masih apa ya? Ya, cuma gitu-gitu aja deh. Nggak terlalu gimana-gimana. Struktur data, soal, kasih contoh. Ini soal doang ya. Nggak ada kandungan gitu. Nah, ini udah main pointer semua nih. Hmm. Lebih ribet lagi. Terus, ini enggak sih. Nah, terus ini juga, saya pakai pointer sih. Nah, mungkin karena aku udah terbiasa ya, jadi ya lumayan bisa sih. Cuman pas semester 1 juga lumayan berat sih buat tahu-tahu arahnya gitu. Terus apa ya? Membiasakan diri lah. Nggak ada trik gimana-gimana. Intinya kalau kalau deklarasi harus pakai pointer. Harus apa? Buat ngasih tahu compiler kalau ini pointer. Terus kalau kalian mau memasukkan nah misalnya ada pointer nih. Ini R nih pointer. Aku deklarasi dulu deh. Misalnya integer PTR. Aku deklarasi. Aku lebih suka pisah sih daripada digabung. Terus PTR. Nah ini masuk value-nya itu harus address, nggak boleh value karena kan si si pointer itu kan ruangannya ADR address, ADDR address sama address. Sedangkan value itu value sama address. Ini pertama, konsep pertama itu di inputnya nih wajib wajib address. Nah, supaya value value ngembaliin address itu dikasih tanda dan. Tanda dan ini setahu aku namanya difference. Aku lupa. Misalnya aku punya integer value. Nah, supaya uh, value ini kan ruangannya ada file, ada address. Supaya kita mengeluarkan addressnya, value ini kita kasih ini file. Ya udah, ini supaya dia ngembaliin yang address. Terus kalau ini nggak bisa error, kenapa? Karena pointer nggak bisa nyimpan value. Terus kalau sebuah variable dengan notabene value, dia nggak bisa kasih pointer. Kenapa? Karena value kan dia nggak menunjuk ke siapapun, dia cuma nyimpan nilai. Sedangkan pointer itu kan bisa nunjuk, jadinya dia bisa pakai pointer. Itu sih. Apa lagi ya? Hmm, udah itu aja sih. Itu aja sih. Gak ada yang lain. Terus, nah terus contohnya ke function deh. Function contohnya ini aku tambahin baru deh sini. Contoh .c. Oh ya, ini kalau kalian mau ngoding cepat di VS Code bisa pakai snippet. Tahu snippet nggak? Kayak template gitu kan mas? Iya, kayak template.
Jadi misalnya aku ngetik C1, aku tekan enter, boom. Udah gitu doang sih. Hmm. Nah, Tapi dia nggak bisa mas di code blocks. nggak tahu. Aku nggak pakai code block. Jujur nggak tahu. Ini isi snippetnya. Dikit sih snippetku diisi. Jadi cuma ini doang. Oke, contohnya ke function deh. Function paling sering kepake soalnya. Function, ya basic lah. Integer A, integer, integer pointer A, integer pointer B. Nah, terus ada integer A, integer B. Ya, ini basic banget sih. A sama dengan 1, B sama dengan 3. Nah, kalau kalian mau gunakan function ini, karena dia menerima sebuah pointer, ya kalian harus masukin sebuah address. Sebuah address value. Kalian nggak boleh masukin value. Nah, ini kan tadi ada analoginya ya, buat copy aja deh. Copy, swap. Nah, jadinya ketika aku swap, contohnya gini, A sama B, ini error sih harusnya. Kan nggak dikasih tahu aja. Nah kan error kan. Oh. Ekspektasinya value-nya pointer integer. But argument is of type integer. Tapi kau masukinnya integer, jadinya error. Jadi kau harus masukin sebuah address. Udah itu sih, main-main teliti aja sih kalau di apa modul pointer nih, yang penting teliti aja sih. Karena ngontiknya lumayan berat, lumayan apa ya, ya gitu lah. Pokoknya ada yang mau ditanya lagi ya? Bebas kok nanya apapun. Enggak tentang modul besok juga nggak apa-apa. Tentang FP juga boleh. Tentang semester 3 pun boleh. Nanti kira-kira penggunaan struct di soalnya kayak gimana mas? Muncul nggak? Pasti muncul sih. Struct tuh mudah sih, jujur. Kalian ngerasa struct sulit ya? Struct kan berat kayak ya kita bikin eh, template gitu kan mas. Kayak nanti kita ngisi data ke apa-apa gitu. Iya, bukan berat, nguli. Iya sih. Nggak sulit sih struct. Ya, mungkin aku buka modul dulu deh. Buat enak jelasin. Ini kok nggak ada ininya deh. Ini apa? Ini struct. Ya, contohnya gini deh. Biasanya kayak gini-gini deh sih. Kayak dibuat objek. Terus ada gini-ginian. Terus ya entah diapain sih. Entah ditukar, diapain. Hmm. Mudah sih. Bisa ditukar sih. Tuker-tuker aja. Sebentar, kalau tuker ya. Ini ini aku udah lama sih nggak pakai struct pointer. Nah, aku coba deh. Mungkin contoh kasusnya kita kita misalnya ada objek mahasiswa nih. Ini ada objek mahasiswa. Di sini challenge-nya tuh kayak nuker-nuker mahasiswa gitu, nuker-nuker data mahasiswa. Nah, aku bakal langsung coba pindah folder dulu biar ini tetap bersih ya. Anyway, langsung folder mahasiswa ITS, dosen, halaman, save. Terus misalnya contoh contoh di
C1, C1 20. Ini aku nggak tahu kenapa sistem Unix tuh nggak ada sediain tanggal. Jujuran ya. Oke, aku buat struct mahasiswa. MHS aja lah. MHS terus type day. MHS. Ini setahu gini deh, gitu sebenarnya. Nah, ini fungsinya apa? Biasanya kan kalau definisikan gini, kalian perlu nulis struct. Tapi kalau kalian nulis type def, dia nggak perlu. Ini seingatku sih, sebentar. Aku coba dulu. MHS 1. Nah kan dia nggak perlu. Tapi seandainya ini aku hapus, error deh. Nah intinya gitu sih. Ini style aja sih. Kepake kalau kalian codingannya lumayan capek lah ngetik struct. Ngetik ini. Oke lanjut. Oke mahasiswa ada string. Duh string lagi. Males lah string. Tujuh umur lah. Umur. Terus sama nilai. Umur sama nilai. NRP deh. NRP sama nilai. Terus, nah challenge-nya nih kita buat sebuah web untuk mahasiswa, untuk sebuah struct bukan value. Berarti kan kita perlu MAS variabel mahasiswa atau objek mahasiswa ketukar. Semoga nggak ada error lah ya. MAS terus MAS 2. Aku lupa cara ngisi struct kayak gini kan. Satu misalnya. Ini satu nggak bisa ya? Oke, nggak bisa ya? Tergantung bahasa pemrograman. Jujur aku lupa ngisi struct di C. Masa harus gini sih? MAS 1. Nah, 0, MAS 1, NRP, NRP aku dah misalnya. 6. Terus ada mahasiswa kedua. Mahasiswa kedua itu nilainya 100, NRP-nya misalnya 20. Nah, ini kan kita perlu tuh aduh ribetnya void print display MHS mahasiswa MHS 1 print F. Jujur lupa juga aku kira print F masih. Oke sama aja. Print F. Nah enaknya kalian bisa buka modul sih. Pas bisa buka modul ya seandainya lupa sintaks ya tinggal lihat. Cuman kalau UTS bapak nggak bisa ya kemarin ya. Sebenarnya nggak bisa. Jujur kalau nggak bisa buka modul dengan berat. Lumayan sulit. Oke, ini ada display mahasiswa, jadi nggak perlu print lagi. Display MHS. MHS 1 terus display MHS 2. Ini kita testing apakah ada typo, tidak ada. Terus kita tukar nilainya. Nah, ya, kita perlu main di sini
Yang pertama kita bikin variabel temp. Tempnya apa? Temporary atau bisa juga dianggap tampung. Sebenarnya beda sih artinya. Cuman sama-sama T. MAST sama dengan MAS1. MHS1 sama dengan algoritma swap kalian udah tahu kan? Jadi nggak perlu tulis lagi lah ya. MHS2 MHS2 dengan T. Nah, ini kita swap MHS MHS1 MHS2. Nampaknya nggak ada error, nggak tahu. Oke, coba. Jadi ya berhasil ketukar. Nah, gitu aja sih. Paling struct selain bisa nge-struct gini, selain kalian bisa input output kan struct, kan bisa menerapkan pointer of struct. Biasanya pointer of struct itu dipakai di function. Contohnya kayak function swap. Nggak tahu sih biasa. Kayaknya nggak ada yang gimana lah. Paling nguli-nguli aja deh kalau struct. Pointer yang lumayan perlu dipelajari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau udah, aku tutup nih. Halo, halo. Wah, anjir, di kesip dari tadi mau join ya? Apa? Ya, mereka lagi main volley itu. Kok nggak join? Oke, sorry ya Didi Kesip. Tadi nggak nampak notifnya. Tapi aku ada record kok. Ntar bisa record kalau mau. Mas nggak apa mas. Oke, sorry. Oke, jadi ini karena nggak ada yang nanya lagi, nggak ada yang nanya soal atau apapun, mungkin aku tutup. Terima kasih udah mau hadir di asistensi. Kalau udah mau nanya apapun, di jam berapapun boleh, bebas. Mungkin aku tutup. Oke, selamat malam. Udah boleh lihat ya? Terima kasih Mas. Terima kasih Makasih, mas. Mas. Sama-sama. Ya, jadi buka.